البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Imam Nawawi rahimahullah. Al-haditsus sabi' wal khamsun ba'da arba'imi'ah 457. Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid, dari Abi Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annakum tudnibun, seandainya bukan karena kalian itu berbuat dosa, la khalaqallahu khalqan yudnibun yaghfiru lahum, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yang dia itu berdosa lalu dia mengampuni mereka. Baik. Hadis ini tidak berdiri sendiri, berarti yaitu apa? Setiap kali kita berdosa pasti Allah mengampuni kita, bukan. Tapi maksudnya adalah apa? Seperti yang ditafsirkan di dalam, disyarahkan di dalam hadis yang sebelumnya, yaitu apa? Mereka mohon ampun kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala mengampuni mereka. Lalu tapi bagaimana mereka sampai mohon ampun kepada Allah Ta'ala? Telah dijelaskan dalam hadis yang sebelumnya. Jadi ini bagusnya urutan Imam Nawawi, agar apa? Orang tidak tertipu dengan apa? Rojak yang berlebihan, dengan apa? Harapan yang berlebihan. Asal apa? Dosa kemudian diampuni. Enggak, dia harus mohon ampun. Dan bagaimana dia mampu mohon ampun kepada Allah telah disebutkan dalam hadis sebelumnya, dalam hadis Salman, yaitu dia tahu tentang Allah Ta'ala. Ketika dia tahu tentang Allah, bahwasanya Allah mampu menghukum karena dosa-dosa, dan dia juga apa? Dan juga Allah Ta'ala mau memaafkan orang-orang yang banyak mohon ampun, maka dia pun punya harapan dan mohon ampun kepada Allah. Jadi dengan sebab adanya rasa takut dan harapan inilah, maka dia mohon ampun kepada Allah. Berarti apa? Memang dia kenal Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Salman itu. Jadi kembalinya kepada apa? Kepada pengetahuan tentang Allah, bukan tertipu. Tayyib. Makanya hadis ini seandainya dia berdiri sendiri, maka banyak orang mungkin tertipu. Tapi apa? Kita telah diberi bimbingan oleh Imam Nawawi dengan hadis yang sebelumnya dan yang sebelumnya lagi. Maksudnya bagaimana? Laula annakum tudnibun, kalau bukan karena kalian itu berdosa, niscaya apa? Yaitu kalau kenyataannya kalian tidak punya dosa sama sekali, niscaya Allah akan menghilangkan kalian. Menghilangkan kalian bukan karena ini adalah sebagai suatu kesalahan, tapi karena apa? Hikmah jadi tidak nampak. Untuk masalah makhluk yang tidak punya dosa, Allah sudah punya, yaitu apa? Para malaikat, juga para bidadari surga dan seterusnya. Sementara hikmah untuk memakmurkan bumi bukan itu. Hikmah pemakmuran bumi adalah harus ada makhluk yang memiliki akal yang bagus, sekaligus juga memiliki syahwat untuk menguji. Dan kemudian apa? Datang Rasul untuk apa? Untuk memberikan beban-beban syariat kepada mereka. Perintah untuk ditaati, larangan untuk ditinggalkan, dan berita-berita untuk diimani, dan apa itu? Sunnah nabinya untuk dicontoh dan diteladani. Nah, dengan itu akan tampak hikmah sekian banyak dari nama-nama Allah di alam semesta ini. Bahwasanya dengan sebab dosa maka Allah menghukum, dengan sebab adanya istighfar maka Allah mengampuni, dengan sebab anak kecil yang tidak bersalah dan binatang-binatang yang tidak bersalah maka Allah Ta'ala merahmati. Walaupun manusia sudah banyak dosa, tapi Allah tidak menyiksa. Karena apa? Allah Ta'ala kasihan kepada binatang-binatang. Kalau bukan karena binatang-binatang itu, niscaya manusia tidak lagi dikasih minum dan seterusnya. Jadi dengan adanya kelengkapan keanekaragaman apa itu sifat manusia itulah, maka hikmah dari Allah itu nampak, hikmah dari nama-nama tadi dan seterusnya. Baik. Jadi jangan sampai orang tertipu bahwasanya yang penting adalah yaitu apa? Kita punya peradaban yang tinggi di dunia, berbuat apapun maka kita pasti akan diampuni. Jangan. Tapi apa? Hendaknya kita mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang telah ada, yaitu apa? Berupa siksaan-siksaan yang besar, untuk kemudian kita menghindar dari itu. Nah, dari sini pentingnya ilmu agama, ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-nama dan sifat Dia, ilmu bahwasanya Dia itu sangat keras hukuman, sekaligus ilmu bahwasanya Dia itu Maha Pengampun dan Pemaaf. Dan telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sebelumnya bahwasanya rahmat Allah itu akan mengalahkan kemurkaannya. Nah, dengan itu manusia menjadi apa? Seimbang antara apa? Antara apa itu? Harapan dengan rasa takut. Jangan seperti orang-orang yang tertipu oleh ajaran filsafat,
sehingga dia salah di dalam memahami keadaan-keadaan di alam semesta ini. Kenapa? Karena kalau orang belajar ilmu filsafat, dia akan mendapati berita dari apa? Berita dari kalau nggak salah Plato, ahli filsafat. Dia mengatakan bahwasanya ada suatu benua, yaitu benua Antartika. Kita nggak mengatakan itu mustahil, tapi apa? Di balik berita ini banyak orang yang salah dalam memahami bahwasanya ada benua Antartika yang benua itu sangat indah dengan apa? Budaya, dengan lagu-lagunya yang bagus, dengan peradabannya yang sangat tinggi, pertaniannya yang sangat bagus. Bahwasanya benua ini dia sepanjang tahun disinari oleh cahaya matahari dan dia memiliki 2 musim. Sementara di berbagai belahan Eropa dan yang lain-lain, mereka itu sering mengalami cuaca yang sejuk. Hanya saja benua Antartika ini ketika mereka itu ketika mereka mulai sombong dan durhaka, mereka menjadi dimurkai oleh dewa-dewa mereka. Akhirnya mereka ditenggelamkan oleh oleh hujan dan oleh banjir yang sangat besar. Sekarang benua itu hilang dan ini terkenal dalam sejarah Antartika sebagai benua yang hilang. Nah, kemudian orang-orang banyak mencari karena manusia banyak yang tidak sibuk agama, salah. Akhirnya mereka sibuk mencari itu selama beratus-ratus tahun, di mana benua Antartika yang sangat indah itu dan yang memiliki peradaban yang sangat bagus. Dicari di lautan Amerika tidak didapatkan, dicari di lautan Rusia tidak didapatkan. Demikian pula dicari di lautan-lautan Afrika juga tidak didapatkan. Sampai kemudian pada masa sekarang ini ada seorang dokter sejarah dan kimia dan biologi besar, juga ahli geologi yang datang dari Brazil. Dia mengatakan mereka tidak akan pernah menemukan karena mereka salah. Karena sebenarnya benua Antartika ini adalah di Indonesia sampai ke Malaysia, sampai sampai mendekati wilayah Australia. Kenapa? Karena disebutkan ada data-data penting di balik itu. Buktinya adalah lautan di sekitar situ tidak terlampau dalam, sekitar 600 meter saja. Demikian pula bahwasanya berita yang disebutkan oleh Plato tadi, ataupun mungkin Plato didukung oleh para ahli filsafat yang lain, beritanya hampir sama dengan negara di Nusantara ini, yaitu dia disinari oleh cahaya matahari dan dia memiliki 2 musim dan seterusnya. Dan memang penduduknya karakternya seperti itu, yaitu memiliki peradaban yang tinggi, juga cinta nyanyian dan seterusnya. Baik. Dan juga berdasarkan penelitian bahwasanya zaman es berakhir itu adalah 11.000 tahun yang lalu. Yaitu ketika bumi mengalami pemanasan yang global, terjadi terjadi banjir yang raksasa sehingga banyak daratan-daratan yang tenggelam. Baik, maka dari sini kata mereka ini terbukti bahwasanya sebenarnya tempatnya bukan di mana-mana, tapi benua Antartika yang hilang adalah di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Dan itu adalah bukan alasan yang mustahil. Apalagi memang baru saja ditemukan di sebelah timur dari Pulau Papua itu ternyata ada dinding yang lebih tinggi daripada menara yang tertinggi di mana itu, di Dubai. Dengan ketinggian lebih dari katanya 1.000 meter, ditemukan di lautan itu dengan bentuk yang sangat presisi, dan tidak mungkin ini diciptakan oleh orang-orang sekedar dia memakai pedati atau memakai kapak-kapak biasa. Ini adalah peradaban yang sangat tinggi, apalagi telah ditemukan, kata dokter tadi, kata profesor tadi, dan ini data-data yang disembunyikan oleh orang-orang Amerika dan sekelilingnya, yaitu bahwasanya telah ditemukan di beberapa tempat di Amerika, di pedalaman Amerika, fosil-fosil raksasa, tengkorak, tapi tengkoraknya raksasa. Dan mereka sengaja menyembunyikan itu. Kenapa? Karena ini akan bertentangan dengan teori Darwin, bahwasanya manusia dari kera. Sementara kalau fosil raksasa tadi ditemukan dan disebar, akan terbukti bahwasanya ketika kera itu masih jadi kera, sudah ada manusia-manusia raksasa. Dan ini menguatkan bukti bahwasanya jelas dinding-dinding raksasa yang di dalam laut itu dibuat oleh bukan manusia zaman sekarang, tapi manusia yang raksasa yang besar. Dan itu adalah masuk akal. Apalagi banyak ditemukan di lautan-lautan Indonesia, memang ada hasil-hasil budaya masa lalu yang sudah sangat bagus. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Cuma
ini ada sisi bagusnya dari beberapa bentuk, yaitu untuk mengalahkan, karena ini profesornya walaupun dia juga dari orang barat, tapi dia lumayan jujur, yaitu ini untuk mengalahkan pendapat orang-orang Eropa bahwasanya budaya tertua dan paling bagus adalah budaya dari Mesopotamia, orang-orang di sana juga. Tapi sementara kalau budaya ini terbukti bahwasanya benua Antartika itu adalah di Nusantara dan itu adalah jauh lebih tua, 11.000 tahun yang lalu, berarti budaya yang lebih bagus sudah ada di wilayah sini, bukan di wilayah orang Eropa sana yang mereka membanggakan itu. Cuma dari sisi buruknya adalah mereka karena mengambil ajaran ahli filsafat tadi, mereka akhirnya jadi mengagungkan benua Antartika itu, mengatakan mereka peradabannya tinggi, dan mereka itu di situ memang ditemukan, bahkan di Jawa Barat ditemukan batu-batu dan candi-candi yang jauh lebih tua daripada candi tertua di dunia. Dan mereka mengatakan, dan itu menunjukkan sudah ada penyembahan berhala sejak dulu, dan berarti ini data-data istilahnya ilmu karbon menunjukkan ini adalah zaman megalitikum, yaitu batu-batu besar. Dan itu adalah berarti memang orang di zaman dulu adalah orang-orang raksasa, orang-orang besar, dan seterusnya. Dan ini semakin melemahkan teori Darwin, ini sisi baiknya, yaitu yang mengatakan manusia dari kera. Kenapa? Karena bentuk fisik dan juga teknologi tadi menunjukkan bahwasanya fisiknya adalah fisik manusia raksasa dan akalnya adalah akal manusia. Karena monyet sampai sekarang ya akalnya macam itu aja, bukan akal manusia. Baik. Cuma dari sisi buruknya adalah bahwasanya orang yang menyebarluaskan teori tadi, teori benua Antartika yang hilang dan ditemukan di Nusantara, mereka sekarang mengagungkan untuk bahwasanya nenek moyang kita yang memang sangat hebat, sangat bagus, yaitu buktinya adalah penyembahan berhala, dan ini salah. Harusnya menyembah Allah Ta'ala, dan harusnya mengambil pelajaran apa yang menyebabkan mereka binasa, karena membuat Allah marah. Nah, sementara si Plato tadi mengatakan yaitu mereka binasa karena mereka sombong dan dewa-dewa jadi marah. Nah, ini menunjukkan ilmu kalam walaupun dia itu punya sisi hikmah, tapi mereka tidak kenal Allah. Mereka kenalnya adalah para dewa. Baik. Sementara orang-orang awam yang jahil, mereka mengambil pelajarannya adalah yang buruk-buruk, yaitu kita lebih baik daripada orang barat. Kemudian bahwasanya walaupun ini baik juga, cuma bahwasanya penyembahan kepada berhala di wilayah kita itu sudah lebih bagus daripada orang-orang barat, karena punya kita lebih tua. Dan itu harus diagungkan dan dihormati dan seterusnya. Ini diucapkan oleh orang-orang yang setelah mendapatkan fosil-fosil tadi, dan ini keliru. Harusnya setelah mereka tahu ini adalah peradaban yang sangat tinggi, maka harusnya mereka yakin benarnya Al-Quran yang Allah Ta'ala mengatakan wa ma balaghu mi'syara ma atainahum fakadzabu rusuli fakaifa kana nakir. Yaitu orang-orang zaman sekarang yang mendustakan para rasul, mereka belum mencapai 1/10 dari umat-umat terdahulu, dari peradaban dan kenikmatan yang kami berikan kepada mereka. Tapi karena umat-umat terdahulu mendustakan para rasulku, bukan rasul para dewa, tapi rasul Allah Ta'ala yang maha tunggal, maka bagaimana kesudahan dari kemurkaanku? Ternyata mereka ditenggelamkan ke dalam lautan. Ini harusnya pelajaran yang diambil. Karena kesyirikan maka mereka binasa. Orang yang sudah sangat hebat dan raksasa saja hancur. Maka bagaimana dengan orang-orang kecil macam kita? Sekitar kena tsunami kecil aja sudah pening. Bagaimana dengan orang-orang yang terdahulu yang Allah binasakan? Itu harusnya pelajaran yang diambil. Baik, untuk kesempatan pagi ini anak tidak banyak menukilkan, karena hadis ini sudah sama dengan hadis yang sebelumnya. Tapi kita mengambil pelajaran dari data-data yang disebutkan oleh para sejarawan dan juga ahli kalam untuk kita bantah pendapat-pendapat yang salah tadi dan kita luruskan sudut pandang tadi. Baik. Intinya adalah penelitian mereka yang betul kita jadikan sebagai bukti yang menguatkan Al-Quran. Kenapa? Penelitian mereka tadi yang sebagiannya mereka sembunyikan menunjukkan bahwasanya tidak mungkin itu buatan dari monyet. Tapi itu adalah buatan orang yang sangat berakal. Tapi memang ukuran mereka besar dan seterusnya. Tidak mungkin monyet mampu membuat yang seperti itu. Sekarang aja sulit. Monyet kita suruh untuk naiknya pun sulit kalau tidak mencuri dan seterusnya. Apalagi sampai membuat bangunan-bangunan raksasa yang sangat hebat itu, yang orang zaman sekarang pun tidak mampu kecuali dengan alat-alat modern. Jadi terus-menerus semakin sejarah itu dibongkar dan ditemukan, mereka akan, kalau mereka jujur, mereka akan mendapatkan benarnya firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afati wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Pasti kami akan terus-menerus memperlihatkan kepada mereka
bukti-bukti ayat kami di ufuk, di wilayah-wilayah yang sangat jauh itu, dan juga pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwasanya berita Al-Quran adalah benar. Jadi itulah sisi pendalilan yang diinginkan. Tapi berarti kalau kita sudah tahu itu, maka tahulah kita bahwasanya dosa-dosa yang ada itu menyebabkan kemurkaan, sebagaimana data yang telah kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari dan data para ahli sejarah itu. Jadi sehebat apapun badan mereka dan sekuat apapun teknologi dan akal mereka, ternyata mereka menjadi hancur dikarenakan durhaka kepada Allah Ta'ala. Sekitar Allah Ta'ala panaskan bumi dikit aja, maka langsung gunung-gunung es mencair, langsung banyak negeri-negeri yang tenggelam, dan seterusnya dan seterusnya. Cuma kalau menurut yang disebutkan oleh Plato di situ, bahwasanya memang wilayah tersebut, wilayah benua Antartika yang hilang, memang dia itu dikelilingi setengahnya oleh oleh perisai Hercules. Nah, ini adalah khurafatnya orang ahli kalam. Kita nggak layak percaya. Cuma kalau data yang disebutkan oleh dokter tadi, oleh profesor tadi, yang dimaksudkan dengan perisai Hercules itu adalah adalah yaitu rangkaian gunung-gunung berapi yang memang dia seperti itu, dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur, sampai kemudian dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, kemudian Selat Sunda yang di situ dulu memang ada gunung besar yang hancur, yaitu Krakatau, yang memang meletup, yang menyebabkan memang banyak wilayah tenggelam. Kemudian sampai ke Banjaran Titiwangsa di sini, kemudian sampai ke sampai ke Filipina. Memang itu adalah rangkaian gunung-gunung berapi pada masa lalu. Nah, kalau orang ahli filsafat mengatakan itu adalah perisai Hercules, yaitu anak dari dewa petir. Kita katakan itu adalah khurafat kalian yang masuk ke dalam ilmu pengetahuan. Baik. Tapi yang betul adalah semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran, karena Allah yang mengatur segalanya dan Allah yang tahu itu. Baik. Jadi segalanya perlu dipilah, dan kemudian pelajarannya adalah dosa-dosa itu yang menyebabkan mereka binasa. Di antara dosa yang terbesar adalah syirik dan menyembah dewa-dewa tadi. Baik, ilahuna wallahu a'lam.